Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo Zar, kenalin nama gue Zara Keila dari OCS 13. Tentunya di sini gue mau nyeritain cerita mistis yang pernah terjadi di sekolah gue. Sebelumnya lokasi sekolah gue itu lumayan strategis. Nggak lumayan sih, lebih ke kayak strategis tapi agak melipir dari tengah kota. Kenapa disebut strategis? Karena menurut gue, sekolah gue itu dekat sama semua tempat. Mulai dari mall, kulinerannya banyak, stasiun, dan rumah sakit. Aduh, ngomongin rumah sakit nih, emang ngeri ya kalau misalkan sekolah kamu itu dekat sama rumah sakit. Tapi tenang aja, gue gak akan ceritain tentang itu karena emang gak ada korelasinya sama sekali rumah sakit sama cerita yang bakal gue ceritain. Oh ya, for your information, sekolah gue ini pernah dijadiin tempat syuting beberapa film horor. Salah satunya Bangku Kosong. Oke, back to the topic. Sebelumnya disclaimer dulu. Selama gue sekolah di sini, gue nggak pernah sih ngalamin apa-apa. Maksudnya apa-apa tuh dalam artian gue nggak pernah ngalamin sesuatu yang menurut gue itu serem atau bikin gue merinding gitu. Karena kan gue termasuk angkatan COVID juga ya. Jadi gue nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah ngalamin itu karena gue nggak pernah sekolah. Maksudnya gue nggak pernah datang ke sekolah sesering itu. Nah, cerita yang mau gue ceritain ini adalah cerita dari Bapak Satpam. Of course, he is my best friend because tiap pulang sekolah, tiap mau datang ke sekolah itu gue selalu diam dulu di pos Satpam. Jadi kayak sebelum balik, gue kayak diem dulu di situ. Terus sebelum masuk sekolah, gue diem dulu di situ. Nah, suatu hari, one day ketika gue mau jalan balik sekolah, mau ngambil tas jinjingan yang isinya sendal, baju ganti, dan mukena yang biasanya emang gue suka titipin gitu di pos. Sebelum gue sampai ke pos yang ada di ujung gerbang sekolah itu, Bapak Satpamnya udah manggil gue. Neng, sini gerak. Bapak punya cerita baru, tapi ini mah ngeri Neng ceritanya. Artinya, Neng kesini dulu, Bapak punya cerita baru, tapi ngeri ceritanya. Itu artinya. Gue samperin dong, sambil jawab, aduh, naon deui atuh Pak. Artinya, aduh, apalagi atuh Pak. Terus si Bapak bilang, buru-buru nggak Neng, sok calik heula di dieu. Artinya, buru-buru nggak Neng, sok duduk dulu di sini. Si Bapak nyuruh gue duduk di tempat yang emang biasa gue ngobrol sama dia, bergibah ria gitu sama dia. Akhirnya bapaknya mulai cerita. Bapaknya memulai dengan bilang, jadi gini Neng, katanya. Ini gue dari awal dia cerita, sampai dia beres ngomong, gue bener-bener diem tercengak-cengak. Ngerti gak sih, kayak gue speechless denger cerita dia. Karena emang beneran, astagfirullahaladzim, ini cerita singkat tapi ngeri, menurut gue ya. Bapaknya cerita pakai bahasa Sunda, gue translate aja ya. Awalnya tuh katanya si bapak sore kemarin pas mau tutup gerbang, lihat dari arah kiri kanan ada 2 motor yang ngebut. Jadi gini, bapaknya tuh mau kunci gerbang sekolah, tapi dia tuh ngelihat dari arah kiri dan kanan ada 2 motor ngebut. Nah, tapi kayak dia ngelihat sekilas doang karena dia kayak langsung balik badan mau ngunci pintu. Pas si bapak balik lagi ngebelakangin jalan, mau kunci gerbang pintu sekolah itu, bapaknya dengar suara, "Duar," katanya gitu. Ada yang tabrakan ternyata. Bapaknya kaget dong. Dan langsung terpampang jelas genangan darah mengalir dari kepala dan badan salah satu korban. Korban tersebut masih sempat merangkak, masih sempat ngerangkak jalan, berusaha jalan gitu. Dan ngejulurin tangannya
seperti meminta tolong. Jadi kayak dia sempat ngerangkak sambil ngejulurin tangannya minta tolong. Korban yang satu lagi nggak kenapa-kenapa, maksudnya nggak ada darahnya, nggak parah gitu. Karena dia pakai helm. Yang satu lagi tuh cuman jatuh kayak pingsan gitu aja, dia kayak tergeletak gitu. Bapak Satpam itu katanya sempat lihat mukanya setengah hancur karena tergesek kan sama aspal. Dia tuh kayak tabrakan terus keseret gitu. Terus katanya mukanya kelihatan kesakitan. Wah, pokoknya itu gue ngebayanginnya aja udah ngeri banget kan. Bapak Satpam tuh langsung istighfar katanya. Karena dia nolong juga nggak bisa. Karena kan nggak berani ya, itu ada darahnya gitu. Langsunglah di situ datang banyak warga sekitar yang lagi jalan, yang lagi naik motor sampai minggir dulu, yang jaga toko sampai keluar. Terus wah itu pokoknya dikelilingi banyak banget orang di situ katanya. Gak lama dari situ langsung ada suara ambulan. Bapak Satpam katanya di situ langsung lemas karena terngiang-ngiang muka laki-laki yang pakai yang nggak pakai helm, maksudnya yang celaka kemarin tuh si bapaknya kebayang banget mukanya. Sampai besok pagi pas banget bapaknya mau buka gerbang sekolah. Jadi kayak bapaknya mau buka gerbang sekolah sekalian buka pintu yang menuju tangga lantai 2 dan lantai 3. Jadi di sekolah gue sebelum tangga itu ada pintunya, dan setiap mau balik sekolah pas sekolah udah sepi tuh dikunci. Maksud gue pintunya dikunci. Pas ada di lantai 2, bapaknya udah ngebuka nih gerbang menuju tangga untuk ke lantai 2, dan sekarang berjalan di lorong menuju tangga lantai 3. Dari kejauhan bapaknya ngeliat ada laki-laki sempoyongan lagi nyeret kakinya seperti yang kesakitan. Bapaknya bingung dong, kok di sini ada orang? Padahal kan pintu akses buat menuju lantai 2 itu baru dibuka tadi pas bapaknya datang. Ternyata laki-laki itu, ya bener banget menurut tebakan kalian, mungkin yang kalian nebak, laki-laki yang kecelakaan kemarin. Bapaknya ngelihat laki-laki yang kecelakaan kemarin. Lalu laki-laki itu datang ngehampirin bapak tersebut, dan bapaknya cuma diem karena dia kaget. Kok bisa orang ini ada di sini? Laki-laki itu bilang, Pak, Bapak lihat kuping saya nggak? Saya nggak bisa dengar. Kepala saya sakit. Ini kok banyak darah ya, Pak? Dengan nada bingung, sedikit marah, dan merintih kesakitan. Akhirnya setelah membeku kayak gitu, bapaknya nge-freeze. Akhirnya lari ngibrit ke pos satpam. Kebetulan udah ada Caraka yang lagi sapu-sapu di halaman sekolah. Kebingungan juga dia lihat bapaknya. Tapi bapaknya nggak berani cerita, dan baru berani cerita ke gue doang saat hari Senin pulang sekolah itu. Akhirnya di situ bapaknya cerita, dan gue nggak tahu kenapa Bapak Caraka tiba-tiba datang nyamperin kita dan bilang, Pak, Bapak kemarin lari-lari lihat siapa? Saat kita lagi cerita itu, si Bapak Caraka bilang kayak gitu. Terus bapaknya, Bapak Satpam bilang, ente Pak, ninggalin naon dah, aman. Artinya, enggak Pak, saya nggak ngeliat apa-apa, aman. Terus Bapak Carakanya bilang, nggak apa-apa kok, saya juga udah lihat duluan. Itu emang dia jalan-jalan dari tadi pagi, subuh, kata Bapak Carakanya. Terus kita kaget dong, jalan-jalan dari subuh berarti dia emang nyari telinganya itu sampai ke sekolah gue. Kan aneh juga ya, ngeri juga. Tapi di situ kita buru-buru ngalihin topik biar semuanya tidak berjalan menyeramkan. Dan di situ juga posisinya itu udah sore dan gelap ya, karena kita cerita-cerita itu lumayan lama. Akhirnya si Bapak Caraka itu jujur sama kita. Dia bilang kayak gini, sebelum dia nyamperin Bapak, dia nyamperin dulu saya. Dia juga nanya, katanya telinganya kemana? Kuping saya hilang, saya nggak bisa dengar, kepala saya sakit.
kok ini banyak darah? Pertanyaannya tuh sama yang ditanyain ke Bapak Satpam. Jadi sebenarnya dia tuh bener-bener nyari telinganya ke orang yang ada di sana. Gak tahu sampai sekarang apakah dia masih cari telinganya atau enggak. Tapi itu berarti dia pernah ada di lingkungan sekolah gue. Punya cerita horor seputar sekolah? Kirim cerita kamu ke DM Instagram @aschoolschool_. School Horror Stories. Tidak semua kisah sekolah itu